warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Berdoa dulu ya. Ya. Sok KM-nya siapa? Siapin untuk berdoa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik Bu. Pasti kalian bertanya-tanya ya, bagaimana Ibu bisa masuk ke kelas ini. Baiklah, Ibu akan memperkenalkan diri Ibu. Nama Ibu Windy Luxmawati. Ibu asalnya dari Indramayu. Nah, Ibu di sini akan mengampu mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 7. Sebelumnya ini tuh kelas 7 apa sih? 7F Bu. Oh, 7F. Ada berapa siswanya? 15 orang Bu. 15 ya. Nah, mengenai perkenalan tadi dari Ibu, apakah ada yang ditanyakan? Enggak ada Bu. Oke, kan kalian udah pada kenal ya sama Ibu. Sekarang giliran Ibu yang pengen kenal sama kalian. Jadi sekarang Ibu akan absen kelas 7F ini. Tadi ada berapa? 15. 15. Oke, Ibu absen dulu ya, sama sebutin dari mananya. Oke. Anton, Indramayu. Susi, Gadingan Bu. Siti, Riyeg. Nopi, Tugu Bu. Siska, Gadingan. Amel. Wik Gading Bu. Banyak yang dominan ya. Terus Doni, Gadingan. Cinta, Tugu. Bella, Gadingan Bu. Andi, Gadingan. Budi. Tugu Bu. Oke, yang gak hadir siapa? Ada nggak? Siti. Siti kenapa? Siti sakit Bu. Siti sakit. Terus siapa lagi? Sama Pika. Kenapa? Nggak tahu Bu. Alfa ya. Oke. Ada 15 ya tadi, 15 orang. Terus udah diabsen juga. Nah, pas ini tuh sebelum memulai, kalian pada siap belum sih untuk belajar hari ini? Siap Bu. Iya, udah pada siap ya, jangan lemes-lemes. Walaupun sekarang lagi bulan puasa, jangan lemes. Jangan jadi alasan untuk puasa terus gak mau ke sekolah, terus ngantuk kayak gitu ya. Nah, sebelum memulai pelajaran, kita baca surat terlebih dahulu ya. Silakan tadi KM-nya yang memimpin surat Al-Ikhlas aja sampai surat An-Nas ya, 3 surat terlebih dahulu untuk mengawali pembelajaran. Kita baca bareng-bareng ya. Tahu dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffasati fil uqadi wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. bareng-bareng. Qul a'udzu birabbin nas, Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas,
alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Kemarin sama Ibu Nurul belajar apa anak-anak? Pengertian Al-Quran, Bu. Pengertian Al-Qur'annya. Nah, Ibu di sini tuh akan mengajar pelajaran Al-Qur'an hadis. Sekarang Ibu mau tanya, apa sih pengertian Al-Qur'an tuh? Bacaan, Bu. Bacaan. Secara istilahnya apa? Gak tahu, Bu. Oke, Ibu akan jelasinnya. Jadi, Al-Qur'an itu benar tadi bacaan itu tuh secara bahasa, sedangkan secara istilahnya adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur dan kemudian membacanya merupakan ibadah. Terus belajar apa lagi sama Ibu Nurul? Tentang apa lagi? Kalau pengertian hadis sih apa? Perkataan. Betul, perkataan. Terus sedangkan secara istilahnya ada yang tahu nggak anak-anak? Gak ada, Bu. Nggak ada yang tahu satu kelas ini. Iya, Bu. Oke, jadi pengertian hadis itu adalah perkataan, perbuatan, dan segala tingkah laku yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Seperti halnya Nabi pernah mencontohkan tentang sholat. Nah, Nabi tuh sholat, terus kemudian mengeluarkan hadis, sholatlah kalian seperti aku sholat. Jadi misalkan sholatnya kita tuh kayak takbir dulu, harus tertib ya, dari takbir kemudian membaca surat Al-Fatihah, terus baca surat pendek, kemudian ruku, terus dan sampai salam, harus tertib. Jadi kita tuh sholat tuh meniru gaya yang dilakukan Nabi Muhammad, meniru perbuatan yang dilakukan Nabi Muhammad, segala perbuatannya, segala tutur kata yang baik-baiknya, kemudian tingkah lakunya. Kayak Nabi itu tidak pernah bohong, misalkan berkata jujur terus, makanya Nabi dijuluki As-Siddiq juga, bukan hanya Abu Bakar juga. Terus Nabi mendapat amanah dari orang lain, Nabi menjalankannya. Terus Nabi juga berhijrah, terus kan kayak manusia-manusia hamba-hambanya juga menirukan kayak gitu. Jadi dalam pertemuan kali ini itu Ibu akan membahas tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman manusia. Al-Quran dan hadis itu penting ya bagi kita untuk berpedoman supaya hidup kita menjadi tentram, tidak tersesat, terus tidak gampang dibodohi, terus hidupnya nyaman, damai, terus tidak menuju ke jalan-jalan yang jelek misalkan. Jadi kayak seperti dalam ayat Al-Quran ya, bagaimana pentingnya kita punya berpegang teguh pada Al-Quran. Dalam Al-Quran itu udah ada semua masalah dalam dunia ini. Jawabannya itu ada di dalam Al-Quran dan hadis. Cuma kadang kitanya saja yang tidak mau membacanya, kitanya saja yang tidak mau membuka Al-Quran, tidak mau membuka hadis. Bagaimana kita bisa tahu kalau misalkan jalan keluar dari masalah yang kita hadapi itu ada dalam Al-Quran? Jangan sedikit-sedikit ke dukun, sedikit-sedikit ke orang pintar, sedikit-sedikit menyembah ini, menyembah batu, itu bukan solusi buat pemecahan masalah kita. Seperti nih, ada ayat Al-Quran mengenai berpedoman pada Al-Quran dan hadis ya. Ayatnya kayak gini, yang artinya jikalau kamu tidak menolongnya, maka sesungguhnya Allah tidak menolongnya. Yaitu ketika orang-orang kafir musyrikin Mekah mengeluarkannya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Di waktu dia berkata kepada temannya, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita. Nah, dari ayat tersebut itu kita dapat mengetahui bahwa
dalam suatu kondisi apapun, dalam misalkan dalam gua tuh kayak dalam ayat itu kita harus banyak berpegang teguh, intinya harus berdoa dulu. Misalkan kita meminta pertolongan kepada Allah dimanapun tempatnya, dimanapun suasana kondisinya, kita harus mengingat Allah bahwa Allah itu maha segala-galanya, maha segala, maha bijaksana, maha adil, maha memberi rezeki, misalkan maha menolong. Walaupun hambanya itu orang musyrik, Allah itu tidak akan membeda-bedakan hambanya jika hambanya meminta pertolongan kepada dirinya. Terus ayat yang kedua itu mengenai pentingnya Al-Quran dan hadis itu. Kalau misalkan kita nggak berpegang teguh, nggak punya pendirian, ibarat rumah juga, kalau misalkan nggak ada pondasinya maka rumah itu akan roboh. Sama juga sama manusia, kalau misalkan kita nggak ada pegangan buat melangkah, kita nggak ada patokan, maka tujuan kita itu tidak akan tercapai dan tidak akan kita mengetahui mau kemana langkah kita, mau kemana tujuan kita, misalkan kayak gitu. Jadi pentingnya Al-Quran dan hadis itu untuk pegangan manusia dan petunjuk bagi manusia. Baiklah, selanjutnya yaitu kontrak belajar ya. Di sini belum menerapkan kontrak belajar. Jadi dalam pertemuan kali ini Ibu akan membacakan kontrak belajar yang akan kita laksanakan selama pembelajaran berlangsung. Seperti pertama, wajib hadir sebelum Ibu datang, misalkan 15 menit udah ada di kelas sebelum Ibu datang. Terus alfa nggak boleh lebih dari 3 kali. Terus juga kalau misalkan izin ataupun sakit, harap konfirmasi terlebih dahulu ataupun ngechat Ibu, misalkan Bu, Dian hari ini nggak berangkat, Bu Siti hari ini izin, misalkan Bu. Terus kalau izin tuh izinnya apa, terus kalau sakit tuh ada surat dokternya ya, kayak gitu. Bukannya Ibu terlalu merumitkan kalian ataupun mempersulit kalian, tapi itu melatih kedisiplinan kalian, bagaimana harus intinya menepati peraturan sekolah ini, harus melaksanakan peraturan sekolah ini. Kemudian kalau misalkan izin apa, terus ditulisnya apa, jangan izinnya sakit ditulisnya pergi kondangan, jangan kayak gitu ya. Biar ada omongan tuh, misalkan jangan kata si ini sakit, bukan sih, harus ada surat dokter, misalkan harus disertai surat dokter ataupun dari wali muridnya sendiri, misalkan ngomong kayak gitu, jangan dibuat mainan. Nah, setelah kehadiran, terus tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran pada Al-Quran hadis ini nanti Ibu akan jelasin. Jadi pertama itu untuk siswa dapat menjelaskan pengertian Al-Quran dan hadis. Nah, materi pertama itu yang tadi disampaikan Ibu Nurul tentang pengertian Al-Quran hadis, ya kan, udah dijelasin dari sama Ibu Nurul. Terus yang kedua itu siswa dapat menjelaskan fungsi dan kedudukan Al-Quran hadis. Nanti itu bisa dilakukan setelah ini ya, setelah kontrak belajar bisa Ibu jelasin ntar. Terus selanjutnya yaitu menjelaskan cara memfungsikan Al-Quran hadis dalam kehidupan sehari-hari. Terus juga yang terakhir itu siswa dapat menjelaskan perilaku seseorang yang mencerminkan rasa mencintai Al-Quran dan hadis, ya kan. Nah, untuk selanjutnya yaitu kayak kegiatan pembelajaran. Nanti kegiatan pembelajarannya seperti biasa ya, masuk jam 7:30 ataupun jam 7, tergantung dari pihak peraturan sekolahnya. Kan kelas 7F ini ada 15 orang ya. Nah, kita dibagi kelompok menjadi 5 kelompok aja, biar satu kelompoknya itu terdiri dari 3 orang ya, berarti ya. Terus setelah itu semua kelompoknya membaca
materi tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman manusia pada LKS halaman 3 ya. Nanti dibaca terlebih dahulu ya. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah selesai membacanya? Kalau sudah selesai, nanti perwakilan dari masing-masing kelompok ini mengambil satu buah kertas yang bergambar buah apel ini ya. Nanti di sebalik buah apel ini sudah ada pertanyaan-pertanyaan mengenai materi Khulafaur Rasyidin. Nanti kalian kerjakan dengan kelompoknya menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di sebalik buah apel ini. Kemudian dari masing-masing kelompoknya maju ke depan mempresentasikan jawaban yang telah kalian diskusikan bersama kelompok ya. Nanti majunya perwakilan saja seperti ketuanya saja ataupun siapa yang mau menjawab pertanyaan ini maju ke depan ya. Intinya nanti bergilir dari kelompok 1 dulu, terus kelompok 2 dan seterusnya. Didukung oleh Pemirsa, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran yang merupakan kitab suci umat Islam. Setiap tahun peristiwa turunnya Al-Quran atau Nuzulul Quran diperingati oleh umat Islam di berbagai tempat. Apa makna Nuzulul Quran dan bagaimana agar Quran bisa menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan di dunia? Inilah inspirasi Ramadan yang akan mengangkat tema Al-Quran sebagai pedoman hidup bersama Ustadz Wahfiuddin Sakam. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ini ada dua istilah nih, ada Nuzulul Quran, ada Lailatul Qadar. Dua istilah yang menunjukkan satu momentum yang sama, tapi pasti ada dua perbedaan yang sangat mencolok. Mungkin Pak Ustadz bisa menjelaskan perbedaan dari dua terminologi ini, Pak Ustadz. Iya, sejak kecil saya juga sering bertanya kalau dengar ceramah-ceramah, dan kemudian saya pun sering mempertanyakan itu dalam kunjungan saya ke berbagai teman-teman pesantren sekalipun. Sejauh ini hanya sedikit yang bisa menjelaskan. Apa pertanyaannya? Saya bilang begini, di Quran dikatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Quran pada malam qadar. Kapan malam qadar? Berdasarkan keterangan-keterangan, itu adalah salah satu malam ganjil di 10 malam terakhir Ramadan. Mungkin malam 21, 23 sampai 29. Dan itu memang dirahasiakan atau bagaimana? Iya, persisnya kapan? Hanya diduga salah satu malam ganjil di 10 hari terakhir Ramadan. Itu. Nah, pertanyaannya, kalau Lailatul Qadar saat diturunkannya Quran adanya di 10 hari terakhir bulan Ramadan, kenapa peringatan Nuzulul Quran 17 Ramadan? Dan itu ada di 10 yang kedua dari bulan Ramadan. Pertengahan bulan Ramadan. Iya, bukan 10 yang terakhir. Ini bahkan banyak teman-teman mubalik Ustadz pun terperangah. Iya juga ya katanya. Enak aja ceramah, Quran diturunkan pada Lailatul Qadar, Quran diturunkan pada Lailatul Qadar. Loh, kalau memang Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir, kenapa perayaannya di 17 Ramadan, di 10 yang kedua? Nah, rupanya dari hadis-hadis, misalnya dalam kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran, itu ada hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Rasulullah menjelaskan, adalah benar Quran itu diturunkan pada Nuzulul Quran. Jumlatan wahidatan, seluruh Quran sekaligus. Tapi diturunkannya dari sisi Allah, dari Lauhil Mahfuz ila sama'id dunya, ke langit yang terendah, dan di situ ada tempat yang bernama Baitul Izzah, House of Glory, balai keagungan. Itu pada Lailatul Qadar. Lalu dari Baitul Izzah ini diturunkan ke muka bumi kepada Nabi Muhammad SAW, diturunkan secara bertahap sepanjang 22 tahun masa kenabian. Nah, tahap pertamanya itu di Gua Hira 17 Ramadan. 17 Ramadan. Itu. Jadi kemudian itu diperingati sebagai Nuzulul Quran. Nuzulul Quran padahal itu tahap yang pertamanya saja. Jadi diturunkan seluruhnya sekaligus di Lailatul Qadar, dan itu di penghujung Ramadan, diturunkan ke bumi 17 Ramadan, berarti next Ramadan, di Ramadan berikutnya. Secara umum Nuzulul Quran
Quran itu maknanya apa? Lailatul Qadar itu maknanya apa, Pak Ustadz? Nuzul artinya turun. Nuzul Quran, turunnya Al-Quran. Ya. Nah, kalau lail artinya malam, Al-Qadar, Qadar itu bermakna ketentuan, bermakna juga kemuliaan. Lailatul Qadar, malam ketentuan, ya memang disitulah turunnya ketentuan-ketentuan Allah, terutama dalam Quran itu. Oke. Dan malam kemuliaan, karena Lailatul Qadar diartikan malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Jadi dua hal terminologi ini tidak usah dipikirkan terlalu dalam begitu, tapi memang merujuk pada hal yang sama begitu ya Pak Ustadz ya? Iya, namun memang perlu dijelaskan penyikapan yang kritis. Oke, baik. Secara umum Pak Ustadz, Al-Quran itu kandungannya apa saja? Secara umum mungkin bisa dijelaskan. Yang paling menarik, ayat-ayat Quran itu yang paling dominan justru ayat yang memprovokasi manusia untuk mengamati peristiwa-peristiwa di alam semesta. Itu satu. Karena dengan manusia terprovokasi melihat alam semesta, menyadari dahsyatnya dinamika alam, konstruksi alam, betapa alam ini sangat canggih. Saat itu manusia akan terbawa pada keyakinan there must be something beyond. Di balik alam yang begini complicated dan begini dahsyat, pasti ada sesuatu yang hidup, zat yang cerdas, yang maha hebat, maha berkehendak. Maka barulah ayat-ayat tentang keimanan. Nah, setelah dimotivasi dengan keimanan tentang adanya Maha Kuasa, lalu Quran memuat juga ayat-ayat yang berisi tentang pengaturan hukum. Bahwa ada syariat, ada ketentuan hukum. Ini hubungannya bersifat sosial begitu ya, dengan baik hukum yang sifatnya ritual vertikal maupun hukum yang mengatur kehidupan sosial horizontal. Hablum minanas. Dan hablum minallah begitu. Kemudian juga bahwa tidak semua orang menyadari adanya Tuhan, menyadari pentingnya hukum dari Tuhan, lalu mau melaksanakannya. Nah, maka muncul pula keterangan dalam Quran sejarah kisah bangsa-bangsa yang melanggar ajaran Tuhan dan kemudian bencana yang mereka terima. Diberikan contoh juga begitu ya Pak Ustadz ya. Baru selain itu Quran bicara tentang yang gaib-gaib, tentang jin dan setan, tentang surga dan neraka, tentang kehidupan akhirat, supaya manusia jangan terpaku pada kehidupan kekinian saja. Dan harus sadar apapun yang diperbuat pada hidup kekinian akan ada konsekuensinya di masa datang. Ada secara general ada 5 begitu ya, mulai secara dari manusia diberikan pengetahuan tentang alam semesta, mengamati alam, sehingga dia beriman, lalu sampai pada yang terakhir keimanan, tadi masalah hukum yang sampai kehidupan Allah dan akhiratnya. juga horizontal begitu. Bagaimanakah kemudian kita memahami atau memaknai isi Al-Quran? Nanti kita akan bahasnya setelah jeda yang satu ini Pak Ustadz. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Inspirasi Ramadan akan kembali untuk Anda. Nah, setelah kalian menonton video yang tadi, apakah ada yang ditanyakan mengenai video itu? Ya, Sinta, nanya apa? Oh, fungsi Al-Quran. Jadi, fungsi Al-Quran itu ada 3. Pertama, Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia, yang tadi sudah dijelasin ya. Terus yang kedua itu, Al-Quran sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, yang kitab Taurat, Zabur, Injil tuh. Nah, Al-Quran itu sebagai penyempurna dari kitab sebelumnya. Jadi di dalam Al-Quran itu sudah mencakup isi dari ketiga kitab yang tadi. Terus fungsi yang ketiga itu Al-Quran sebagai asyifa atau penyembuh ataupun obat. Nah, misalkan orang yang sedang bersedih, orang yang sedang hatinya tidak karuan, nah bisa dengan membaca Al-Quran jadi hati kita adem, ayem, tentrem. Nah, Al-Quran itu datang sebagai penyejuk hati dan pikiran kita. Sebelum perwakilan kelompoknya maju, kita adain ice breaking terlebih dahulu ya, supaya tidak grogi pada saat maju. Nih, ibu punya permainan. Kan tangannya sejajar kayak gini, sejajar semua tangan kalian. Nanti kalau misalkan tangan ibu belok ke kanan, nanti kalian sebaliknya ya. Misalkan nih, contoh, misalkan tangan ibu ke kiri, nanti kepala ibu ke kanan. Nanti yang salah itu akan kena hukuman. Oke, udah siap kan? Nih, misalkan ibu tangannya ke kanan, berarti tengok ke kiri. Ya, sebaliknya deh mah.
Kalau misalkan tangan ibu ke atas, berarti ibu harus nunduk ke bawah. Kalau misalkan tangan ibu ke bawah, berarti kepalanya ke atas. Sebaliknya ya, kalian bisa kan? Kita tangannya harus jajar kayak gini. Nanti kalau misalkan ke kiri, berarti kepalanya nengok ke kanan. Kalau ke kanan, berarti kepalanya ke kiri. Ke atas juga, ke bawah juga, itu pun sama. Intinya kalian harus melakukan gerakan berlawanan dari tangan ibu ini, patokannya di tangan ibu ya. Nanti kalian bisa ini tuh melatih konsentrasi biar kalian nggak ngantuk ataupun nggak fokus dalam pelajaran ini, oke? Ya, nanti kita coba supaya kalian maju tidak grogi. Ininya buat melatih konsentrasi kalian ya. Kita coba dulu ya. Ke kiri ya. Ini percobaan, nanti kalau misalkan udah mulai nanti ada hukumannya. Ke atas ya. Tuh siapa tuh yang enggak sama, nanti kena hukuman. Maju dulu, maju. Itu Siti. Maju. Sama siapa lagi tadi? Pika. Oh, Pika nggak berangkat ya. Siapa tadi itu? Doni. Ya, udah dapat 2. Kita mau lagi kan? Coba lagi ya. Nih. Ke kanan. Tuh, ayo. Siapa yang nggak sama? Ayo. Tuh, Dewi enggak tuh. Maju. Sinta juga tuh. Oke, udah dapat 4 ya. Nanti ini tuh terserah mau diapain kalian, mau nyanyi, mau suruh baca, mau suruh joget-joget, terserah. Yang penting ini tuh sebagai hukuman karena dalam permainannya udah salah ya, kayak gitu. Gak kerasa waktu sudah mau habis. Sekarang kita siap-siap untuk berdoa pulang ya. Tadi sudah menyaksikan teman-teman kelompoknya yang mempresentasikan hasil jawaban kelompoknya. Nanti ibu akan kasih hadiah kelompok siapa yang jawabannya paling benar, yang mendekati, terus pas diskusi kelompoknya tidak bercanda terus, tidak main-main. Nanti ibu akan kasih hadiah tapi minggu depan. Sekarang kalian siap-siap dulu untuk pulang dan KM-nya siapin dulu doa mau pulang ya. Sekian dari ibu, sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa setelah sampai rumah kalian baca lagi materi yang hari ini dipelajari supaya tidak lupa ya. Selamat siang, sampai jumpa minggu depan. Dari ibu cukup segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.